Salam sejahtera, salam silaturahmi untuk semuanya. Di hari Sabtu ini, alhamdulillah, semoga semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kedatangan tamu dari jauh mengasihkan ini, mitra. Sebab semenjak dia pakai ini, hidupnya tidak menentu, hidupnya bangkrut, acak-acakan. Nah, kenapa rompi jimat ini bisa mengakibatkan fatalnya dalam kehidupan? Sebab apa? Kalau di Muslim kita pengen syariat, istilahnya syariat lancar usaha, lancar kasab, pemikat asihan, kekuatan, keselamatan misalnya kan. Nah, balikan lagi. Di dalam kehidupan kita pengen syafaat baginda Rasulullah, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa ayat sucinya kita rusak, kita kotori, kita dipuhit, dirurujit lagi. Dipuhit, dirurujit. Nah, ini kena keringat, kena tidak wudu, kena kotoran-kotoran misalnya. Dan ini bukannya berkah yang kita pakai, malah jadi malapetaka dalam kehidupan. Sebab istilahnya dosa besar. Kita menggunakan ini dengan iming-iming bisa gini, bisa gitu. Nah, itu versi saya. Makanya jimat-jimat pusaka, wafak-wafak pusaka ada selemari di saya itu. Dari berbagai wilayah, berbagai yang tidak, istilahnya tidak berkah. Nah, jadi tidak berkahnya itu dipakai yang tidak baik, mitra. Nah, kita syafaat baginda Rasul, pengen kita disapaatin. Tapi kenapa ayat suci Al-Qur'annya kita rusak, kita kotori, kita dibikin yang ginian gitu. Tapi itu versi saya. Tapi semua orang yang yang punya yang ginian nih, hidupnya nggak menentu, hidupnya nggak baik, hidupnya nggak berkah. Sebab setiap harinya dosa mulu, apalagi ini dipakai di badan. Keringatan bercucuran, istilahnya kita kena kencing, kita kena kotoran. Dan kita kalau misalnya bau kita dicuci, apakah istilahnya nggak malu kita menyuci ayat suci Al-Quran? Malu, mitra. Nah, ini dibikin gini, ini cuman kan di online juga banyak, ini cuman 10.000 perak. Kalau rompi ya mungkin 50.000 lah gitu. Nah, ini jadi saya sarankan syariat itu diwajibkan, ikhtiar itu diwajibkan. Cuman kita lihat dulu syariatnya syariat yang mana dulu, yang masuk di akal, yang masuk di syariat Islam. Jangan mengotori ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab kita pengen syafaat baginda Rasulullah, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ayat-ayat suci Al-Qurannya kita kotori, kita puhit, dirurujit. Muncek Sunda nama dipuhit, dirurujit, mitra. Dipuhit, dirurujit kurang. Jadi mual bisa kita jadi keberkahan, yang ada malapetaka, yang ada dosanya besar sekali. Nah, tanamkan istilahnya ayat-ayat suci Al-Quran itu, bacalah, pelajarilah, amalkanlah. Bukan untuk dipakai jimat-jimat yang ginian. Makanya banyak orang yang istilahnya nyimpan jimat di saya ini tidak baik kehidupannya. Yang ada bangkrut usahanya, malapetaka usahanya, setiap hari gelisah, resah, was-was. Sebab yaitu istilahnya kita ayat suci Al-Quran kita kotori, kita rujit, kita dipuhit, dirujit lagi sama kitanya. Itu kan. Tuh, itu selemari, mitra tuh. Itu jimat-jimat dari berbagai wilayah. Kita simpan aja, kita menghargai ayat suci Al-Qur'annya, di situ disimpan tuh, selemari tuh. Nah, termasuk ini yang datang tadi pagi seperti ini, bukannya usahanya lancar, malah hancur-hancuran kehidupannya. Makanya dikasih ke sini, mitra. Buat apa? Buat edukasi ke semua umat. Kalau nggak ada wujud kan, mitra juga nggak bakalan percaya gitu kan. Ini sebagiannya ini dan sebagiannya ada di lemari sana tuh. Ribuan
jimat-jimat pusaka dari berbagai wilayah ada di lemari sana tuh. Nah, salam edukasi, hidup kita harus berkah, hidup kita harus mulia, hidup kita harus sehat, hidup kita harus selamat, dunia wal akhirah. Jadi jangan sampai ayat suci Al-Qur'annya kita rusak, kita kotori, kita dipuhit, dan dirurujit sama kita-kitanya juga. Jangan sampai gitu mitra, sebab dosa besar yang ada malik dosa setiap hari kita menggunakan yang ginian. Salam edukasi untuk semuanya, sehat selalu, subur rezeki, lancar usaha untuk keberkahan hidup.